Oke. Hari ini adalah pertemuan kedua tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep dan pengembangan SPK. Jadi dasar dari sistem pendukung keputusan, kemudian metodenya apa saja dan seperti apa nanti kita bahas di sini. Oke. Minggu depan pertemuan kita lakukan secara offline. Nanti info selanjutnya nanti saya kasih tahu. Nah, sekarang mungkin materi sedikit mungkin agak banyak ya materi yang saya jelaskan hari ini. Oke. Langsung saja saya mulai. Jadi apa itu SPK? Apa itu sistem pendukung keputusan? SPK adalah sistem pendukung keputusan itu terdiri dari 3 kata, yaitu sistem pendukung keputusan. Ya. Jadi, kalian harus bisa membedakan apa yang namanya sistem pendukung keputusan dengan sistem pengambilan keputusan. Hampir sama, tapi berbeda. Sekali lagi saya ulangi ya, sistem pendukung keputusan dengan sistem pengambilan keputusan. Sama atau tidak? Menurut kalian sama atau tidak? Tidak. Apa bedanya? Ada yang tahu bedanya? Oke, nah nanti kalian harus bisa membedakan hal yang tadi saya sudah sampaikan tentang apa itu pendukung, apa itu pengambilan keputusan. Nah, kalau yang saya ajarkan saat ini adalah sistem pendukung keputusan. Bagaimana sebuah sistem mendukung untuk user atau untuk manusia, human, mengambil sebuah keputusan. Nah, berbeda lagi dengan sistem pengambilan keputusan. Jadi, keputusan itu nanti dilakukan oleh sistem. Mau tidak mau manusia mengikuti hasil dari keputusan sistem tersebut. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau tadi sistemnya yang mendukung, jadi tetap keputusannya manusia. Tapi kalau pengambil keputusan berarti sistemnya yang mengambil keputusan, manusia mengikuti. Dua hal yang berbeda ya. Manusia yang mengambil keputusan sama manusia mengikuti keputusan yang ada di sistem. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian ini, sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani atau sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dasarnya adalah elemen-elemen tadi ya, baik itu aliran informasi, materi, ataupun energi. Jadi kalian harus bisa bedain nih, materi itu apa, informasi itu apa. Ya, harus bisa membedakan dua hal tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain tentang dasar dari pengambilan kata dari sistem pendukung keputusan. Kalau tidak ada, saya boleh lanjut. Nah, tadi di sistem ya, tadi masih dengan kata sistem, nah sekarang adalah pendukung. Pendukung itu bisa penyokong, bisa pembantu, bisa penunjang. Kemudian kalau keputusan adalah suatu reaksi atau respon terhadap beberapa solusi alternatif. Jadi nanti minggu depan saya akan ajarkan bagaimana menentukan alternatif, bagaimana menentukan kriteria berdasarkan studi kasus yang ada di dalam sistem pendukung keputusan. Solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan menganalisa ya kemungkinan-kemungkinan. Jadi mungkin ada beberapa faktor nih atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul ya dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Kalau semuanya saya melakukan A, ini kemungkinannya seperti apa, kemudian dampaknya apa. Kalau saya melakukan B, konsekuensinya seperti apa, nanti dampaknya seperti itu. Nah, kemudian ini, setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dan dapat berupa tindakan atau opini. Jadi di dalam SPK nanti gitu, ada kriteria yang bisa diukur dengan value atau ada ukurannya. Ada yang kriteria itu tidak bisa dinilai, tapi menilainya berdasarkan apa? Asumsi, opini, atau feeling ya. Jadi kayak kira-kira seperti itu. Jadi ada hal-hal yang nantinya akan menjadi sebuah sesuatu yang mungkin kalian harus pahami. Kalau di SPK itu ada 3 jenis. Ada sistem pendukung keputusan terstruktur, sistem pendukung keputusan semi terstruktur, dan sistem pendukung keputusan tidak terstruktur.
Tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur. Nah, kalian harus bisa membedakan nanti. Oh, apa sih yang dibilang terstruktur itu seperti apa, semi terstruktur itu seperti apa, tidak terstruktur itu seperti apa. Nah, kalian harus bisa nantinya menjelaskan tentang atau mengerti atau paham tentang SPK struktur itu seperti apa, semi terstruktur. Nanti juga akan saya bahas untuk dijelaskan. Oke. Saya lanjutkan. Nah, definisi sistem pendukung keputusan. SPK ini adalah awalnya dibuat atau sebuah sistem ini akan dibuat untuk membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan atau dalam menentukan kebijakan di perusahaan tersebut. Baik itu mungkin dia bikin sistem SPK untuk produksi barang, karena waktu itu memang dibutuhnya untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda dengan saat ini. SPK saat ini sudah sangat berkembang, jadi bisa digunakan baik itu secara personal atau kalau zaman dulu kan secara luas ya, jadi kayak organize-nya lebih kayak perusahaan, departemen dan lain sebagainya. Sekarang bisa secara personal dan lain sebagainya. Definisi sistem pendukung keputusan menurut Little tahun 1970. Ada yang sudah lahir tahun 1970? Mungkin Rita? Nah, iya enggak. oh, Rita 60 berarti. Oke. Nah, Little 1970. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah himpunan atau kumpulan prosedur berbasis model untuk memproses data dan mempertimbangkan untuk membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Ya, saat itu karena emang SPK ini digunakan di perusahaan-perusahaan atau departemen-departemen. Dulunya gitu. Jadi kayak menentukan nanti produk apa yang harus kita buat atau bagaimana perusahaan ini akan mengambil keputusan nomor seperti apa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian menurut KIN 1980, sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dibangun lewat sebuah proses adaptif. Tahu ya adaptif, jadi adaptif itu kan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini atau kebutuhan yang didasarkan dari kebutuhan user atau pengguna. Ya, dari pembelajaran, kemudian pola-pola penggunaan dan evolusi sistem. Karena ya sistem saat ini selalu semakin berkembang atau selalu berkembang. Ya, dari tahun 1970 ya kayak contohnya teknologi. Teknologi kan kalian bisa tahu ya, handphone ya dari zaman Nokia sampai Android ya, zaman-zaman dulu kan lihat berkembang apa teknologi saat ini gitu kan. Mungkin hal-hal yang nggak mungkin tuh bisa jadi mungkin. Contohnya kayak saat ini. Peran manusia sudah banyak digantikan oleh teknologi. Nah, 1970, 1980 ya, jadi per 10 tahun, jadi kan namanya keilmuan itu pasti ada pembaharuan ya. Namanya keilmuan itu pasti ada sesuatu hal yang baru atau updating dari keilmuan tersebut. Nah, Boschek 1980 masih sama nih. Sistem pendukung keputusan sebagai sebuah sistem berbasis komputer. Ya, basicnya adalah emang berbasis komputer. Yang terdiri atas komponen-komponen antara lain adalah komponen sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan komponen sistem pemrosesan masalah yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi tujuan dari SPK intinya adalah untuk memecahkan sebuah permasalahan atau untuk mendukung pemecahan sebuah permasalahan. Seperti itu. Nah, kemudian ada Turban Alonso. Nah, ini 1998. Nah, ini adalah buku yang paling banyak digunakan di tentang studi kasus SPK ini ya, sistem pendukung keputusan. Jadi ini ada dua terbitan, Turban Alonso 1 sama Turban Alonso 2. Kalau kalian pengen cari bukunya silakan, tapi cuma lumayan langka sekarang, udah susah bukunya. Bukunya itu tebelnya 360 halaman kalau nggak salah. Segede laptop bukunya tuh, gede banget. Dan itu terjemahan dari Inggris kalau nggak salah diterjemahkan ke Indonesia. Jadi bahasanya agak sedikit baku, ada sedikit Melayunya. Jadi kalau kalian baca mungkin kayak baca nonton filmnya Upin Ipin gitu. Agak apa yang ada Melayu-melayunya gitu. Nah, Turban Alonso nih 1998. Rita sudah lahir Rit 1998? Belum atuh, Pak. Terus Rita lahir Saya mah 2002, Pak. Hah? 2002. Apa 2002? Yang benar. Itu kelahiran milenium itu.
Nah, kemudian Turban dan Aronso 1998. Sistem penunjang keputusan. Penunjang itu kan bisa diartikan sebagai pendukung ya. Sebagai sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen. Kenapa di sini selalu digarisbawahi adalah manajemen? Karena ya awalnya SPK itu dibuat untuk perusahaan, bantu perusahaan melakukan pengambilan keputusan pada kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, tadi saya jelaskan di awal, SPK itu ada 3 jenis, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak struktur. Nanti kita drop down, turunkan lagi, apa sih yang terstruktur, tidak struktur itu apa, semi terstruktur itu apa. Nah, kemudian pada dasarnya, konsep decision support system atau DSS, decision support system, atau bisa disebut dengan sistem pendukung keputusan, hanyalah sebatas pada kegiatan membantu para manajer melakukan penilaian. Di sini ya, tadi ada manajemen, ada manajer. Melakukan penilaian serta menggantikan posisi dan peran manajer. Saat itu. Jadi sistem ini digunakan untuk membantu dan mendukung para manajer dalam pengambilan keputusan atau penilaian keputusan. Dan jangan salah, jadi SPK ini bukan hanya diajarkan di di program studi teknik informatika, tapi di teknik industri itu ada namanya decision support system atau sistem keputusan. Jadi karena cakupannya luas. Pada awalnya kan emang untuk perusahaan-perusahaan, kan kalau didefinisikan perusahaan itu kan berarti lebih ke kayak industri kan sebenarnya kan, di bidang industri gitu ya. Nah, di teknik industri, di program studi teknik industri itu juga sama, ada mata kuliah decision support system. Kalau di kita itu bahasa Indonesia sistem pendukung keputusan gitu. Bedanya apa? Kalau bedanya di kasus mungkin di teknik industri itu lebih membahas tentang ya kayak kebijakan perusahaan, pengambilan keputusan perusahaan dan lain sebagainya. Kalau di kita itu lebih ke bagaimana pemahaman metodenya, kemudian bagaimana membuat sistemnya gitu ya. Kalau teknik industri ada bikin sistem nggak sih? Kan enggak ya. Mungkin kan lebih ke perhitungan, bagaimana melakukan perhitungan dengan metode yang tadi ya, pengambilan keputusan tadi. Berbeda dengan kita. Oke, kita lanjut. Lumayan banyak nih. Ini adalah gambaran dari sistem. Kalau kalian tahu ya sistem itu apa? Kan sistem itu kan satu rangkaian gitu ya. Nah, ada input, ada proses, ada output. Boleh nggak sih kalau tidak ada inputnya, tahu-tahu ada proses, ada output? Boleh nggak? Tidak kan? Nggak boleh. Ada inputnya, ada prosesnya, tapi nggak ada output. Apalagi kan input, proses, tapi nggak ada outputnya. Itu tidak boleh. Jadi kan sistem itu harus benar-benar inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa. Kan itu harus sudah jelas. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya ini ya. Contoh dari gambaran sistem. Ada berupa inputan. Inputannya apa? Baik material, ya bahan ya, mungkin material, mentah, biaya, sumber daya, dan lain sebagainya. Dari bahan input tadi diproses lah. Proses itu menjadi apa sih? Bisa menjadi sebuah prosedur, bisa jadi program, bisa jadi alat atau tools, atau mungkin aktivitas, atau mungkin keputusan-keputusan untuk kebijakan-kebijakan nantinya. Nah, outputnya ada kinerja, ada konsekuensi, mungkin ada layanan produk, ada produk akhir, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dari gambaran sebuah sistem. Nah, contohnya nih, kalian bisa lihat di sini, ada sistem cuaca, ada sistem pelanggan, atau sistem pemerintahan, apalagi mungkin sistem organ tubuh, mungkin sistem apa lagi, sistem penglihatan, sistem apa, kan banyak yang sistemnya. Nah, dari hal-hal tersebut, nah kalian bisa lihat di sini kayak ini ya, pemerintah, ada sistem cuaca, pelanggan, pemerintahan. Kalian bisa lihat dari input, proses, output, terjadilah apa? Feedback. Feedback itu apa sih? Umpan balik. Nah, tujuannya apa ada umpan balik itu? Tujuannya adalah untuk melakukan sebuah evaluasi. Jadi kira-kira bagaimana nih input, proses, outputnya sudah sesuai atau belum sama keinginan user, atau bagaimana input, proses, outputnya sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna belum. Nah, itu yang harus menjadi dasar nanti ya, kebutuhan pembuatan sistem keputusan. Nah, kayak perbankan, kayak vendors, shareholder, dan sebagainya. Contohnya gini, perbankan saja. Kalian bisa lihat nggak terobosan-terobosan perbankan saat ini? Banyak sekali ya. Sekarang fitur-fitur mungkin yang ada di aplikasi handphone kalian dan sebagainya itu didasarnya dari apa sih? Dasarnya itu awalnya dari kebutuhan manusia.
Akhirnya apa? Mereka membuat sebuah sistem pendukung keputusan. Kira-kira nih, sistem apa yang bisa membuat kita sebagai customer ya, kalau di perbankan tuh nasabah ini biar mereka merasa semuanya itu simple, semuanya itu sudah terlayani gitu, tanpa kayak semuanya. Kalau saya mau bikin tabungan nggak perlu datang deh, saya ke bank, cukup dengan daftar online di mobile atau lain sebagainya. Kalau mungkin saya sekarang transfer nggak perlu, kalau dulu kan transfer itu harus ke bank dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan cukup dengan mobile dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang menjadi dasar nantinya bahan pertimbangan seperti itu. Pembatasan sistem itu banyaknya, ada mungkin pengaruh lingkungan itu mempengaruhi nantinya terhadap itu tadi. Ada pesaing ya, kayak biasa ya, kalian tahu ya persaingan bisnis kayak perbankan. Jadi kayak menurut kalian nih, ini kan mungkin kalian belum kenal ya, Indonesia itu punya beberapa bank. Menurut kalian bank yang paling bagus itu bank apa? Bukan Bank Deden ya, Deden itu bukan bank. Hah? BCA. Ya, BCA. Kenapa BCA paling bagus? Sistemnya enak, Pak. Ya, sistemnya. Dasarnya apa? Kalau Deden menyebutkan bahwa sistemnya itu enak. Definisi enak tuh kayak gimana sih, Den? Mungkin kalau misalkan dari sudut pandang Deden, salah satunya itu dari sistem pelayanan dan sistem integrasi dari BCA ke teknologinya, Pak. Misalkan sekarang kan emang udah bisa debit online semua, cuman BCA itu sampai benar ke kelas terendah kartu ATM-nya itu. Misalkan ada kelas ekspresi, dia udah bisa debit online nih, jadi bukan kartu-kartu kelas tinggi aja yang bisa terintegrasi dengan debit online. Nah, betul ya. Itu adalah salah satu. Nah, kok bisa sih BCA sampai bisa membuat sebuah sistem tersebut? Karena apa? Karena ada persaingan tadi ya. Bagaimana kita mempertahankan nasabah atau bagaimana kita melayani nasabah biar apa? Biar loyal. Tahu nggak biar loyal tuh kayak gimana? Ya, ketika nasabah merasa oh ya udah saya terpenuhi semua yang saya inginkan, semua yang saya butuhkan sudah terpenuhi di sini. Jadi ya sudah kan gitu. Nah, kan sekarang benar-benar ya persaingan dan mungkin ya sepengetahuan saya BCA ini adalah salah satu bank dengan tingkat keamanan yang paling baik. Jarang sekali penipuan-penipuan itu menggunakan rekening BCA. Jarang sekali. Berbeda dengan mungkin ya, kan kalau di Indonesia itu ada beberapa bank BUMN ya, ada Mandiri, ada BRI, ada BNI dan lain sebagainya. BCA mungkin adalah salah satu bank swasta. Nah, itu tadi. Bank swasta dengan bank BUMN atau bank milik pemerintah. Bagaimana dia bisa bersaing ya? Hitungannya kan 5 lawan 1 nih, keroyokan nih kan gitu ya. Tapi kan tetap mereka harus punya apa sih? Punya inovasi gitu kan. Inovasi buat apa ya? Untuk bersaing gitu kan. Bagaimana nasabah bisa loyal, bagaimana nasabah ngerasa nyaman nyimpen duitnya di kita dan lain sebagainya. Kalian tahu kan beberapa saat lalu banyak kejadian-kejadian tentang nasabah yang uangnya hilang atau mungkin nasabah yang namanya digunakan orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah ya itu tadi bagian-bagian dari yang nantinya bisa membuat itu tadi sebuah keputusan nanti seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah karakteristik dan kemampuan sistem pengelolaan. Jadi SPK ini punya karakter khusus dan kemampuan. Jadi bagaimana SPK ini nanti dapat memecahkan sebuah atau membantu memecahkan sebuah permasalahan gitu ya. Didasarkan apa ya tadi? Didasarkan beberapa hal tadi. Yang satu ini masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Ya, permasalahan semi, kebayang sih kalau terstruktur. Iya, logikanya kalau struktur itu gambarnya kayak gimana sih? Kan jelas ya kalau struktur itu dari A, B, C, D, F, G, nah, itu kan strukturnya jelas. Kalau semi terstruktur itu kan gini, ada yang mungkin ya bisa dilihat atau bisa diukur dengan value atau bisa diukur dengan sebuah ukuran, tapi ada yang tidak bisa. Tadi ada yang benar-benar yang penilaiannya berdasarkan asumsi tadi. Jadi benar-benar berdasarkan opini. Makanya bilang tadi Deden menyampaikan bahwa BCA ini apa namanya tadi kata-katanya apa Den? Mudah ya, mudah atau apa tadi ya?
Nggak maksudnya? Sistemnya enak aja gitu Ya, buat enak. Nah, definisi enak ya itu enak kan, gitu. ya definisi enak menurut Deden dengan Anissa, mungkin dengan Muhammad Aditya kan beda ya, kan gitu. Tapi kan ketika seseorang nyaman dengan apa yang sudah digunakan, mungkin Deden berasumsi BCA paling enak, tapi ternyata Anissa mikirnya BRI paling enak nih, ya kan? Kita nggak bisa mengadu asumsi karena ya itu tadi asumsi manusia kan beda-beda kan gitu ya. Jadi bagaimana tergantung itu tadi, tergantung dari penilaian dari tadi, ada ukuran yang bisa dinilai, ada yang tidak bisa dinilai value tadi. Nah, kemudian ini memberi dukungan untuk para manajer dalam semua level. Ya, awalnya emang SPK ini kan dibuat buat perusahaan-perusahaannya bagaimana, yaitu tadi dari mulai yang secara dasar sampai yang level top manajemen, yaitu tadi untuk membuat sebuah keputusan. Coba gini, sebuah perusahaan akan mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Karyawannya ribuan. Nah, bagaimana perusahaan tersebut bisa menentukan siapa sih yang berhak untuk diangkat menjadi karyawan tetap? Nah, dari situ kan apa? Kita kan harus menentukan kriteria. Cuma kriteria pertama, kinerja minimal 5-10 tahun. Nah, itu kan kriteria kan yang masuk. Jadi kan kalau semuanya ada karyawan di bawah itu berarti kan tidak masuk kriteria. Atau mungkin minimal pendidikannya S1 atau S2, atau mungkin kinerjanya yang baik atau gimana. Nah, itu kan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan nanti mungkin dari ribuan itu dipilih cuma 100. Bagaimana menentukan dari 100 dari 1000 orang, semuanya dari 1000 orang memilih jadi 100. Dasarnya apa? Ya kriteria yang sudah ditentukan tadi. Nanti minggu depan kita bahas bagaimana sih menurunkan dari tadi ya, dari yang 1000 karyawan tadi bisa terpilih menjadi, nah, dengan apa sistem mendukung keputusan ini dibuatlah sistem mendukung keputusan ini, seperti itu. Tapi tetap di SPK ini adalah pengambil kebijakan atau pengambil keputusan adalah manusianya, berbeda dengan pengambilan keputusan tadi. Kalau pengambilan keputusan tadi, sistem yang ngambil keputusan. Kalau SPK, sistem mendukung keputusan, ini manusianya yang ngambil keputusan. Jadi baik, semuanya nih, nanti dipilih 100 nih. Dari 100 orang itu boleh dipilih semua oleh manusia, boleh tidak dipilih. Karena itu tadi, kan pengambil keputusannya ada di manusianya. Seperti itu. Nah, kemudian ini, keputusan saling mempengaruhi atau dilakukan berurutan. Ya, biasanya kan kalau pengangkatan karyawan ini dilakukan biasanya apa? Berkala kan ya. Jadi mungkin tiap tahun ada pengangkatan, atau mungkin setiap 6 bulan sekali, atau mungkin ada tiap 3 tahun sekali. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkala atau terus. Nah, kriterianya pun bisa berbeda. Semuanya di awalnya kriterianya minimal umurnya 20 tahun. Nah, nanti di keangkatan kedua itu minimal harus sudah 25 tahun, kan bisa ya. Kan kriteria itu bisa berubah seperti itu. Nah, kemudian memberi dukungan bagi semua tahap pengambilan keputusan, kelimanya, kemudian memberi dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan. Jadi sistemnya hanya mendukung, kemudian bersifat adaptif dan fleksibel. Ya, kenapa? Yaitu tadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di studi kasus tersebut. Jadi kayak butuhnya apa, kemudian apa saja. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana. Mudah digunakan, sudah jelas, efektif. Ini harus ya. Jadi efektif, efisien, transparan. Ini hal yang paling penting di dalam sebuah sistem. Kemudian dapat dikendalikan, ya. Ini sudah pasti dapat dikendalikan. Mudah dikembangkan, ya, karena itu tadi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pemodelan dan analisis, kemampuan akses data, dan stand alone, terintegrasi dan berbasis web. Jadi macam-macam ya, boleh hitungannya digunakan secara internal saja, atau mungkin karena ini kebijakannya harus ditentukan oleh pusat, gitu ya. Jadi akhirnya dicarilah dibikin yang berbasis web biar bisa diakses di mana saja. Nah, itu adalah salah satu dari karakteristik dan kemampuan sistem mendukung keputusan. Oke, kita lanjut. Nah, komponen-komponen SPK ini ya, ada database, ada model base, ada DBMS, GDMS, software system, environment, ada task, ada user. Nah, ini adalah gambaran-gambaran dari komponen-komponen sistem mendukung keputusan. Jadi, dasarnya apa? Dasarnya adalah informasi, dasarnya adalah data, dasarnya adalah materi. Tadi ya. Dari beberapa hal tersebut, dikemas atau diolah menjadi nantinya sebuah informasi yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan. Jadi SPK ini kan adalah salah satu turunan dari AI ya, Artificial Intelligence. Ada sistem pakar, ada sistem mendukung keputusan, ada data mining dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu turunan dari AI tersebut.
Nah, kita lanjut kemampuan dasar sistem pendukung keputusan. Yang pertama ini kalian bisa lihat merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan memecahkan masalah maupun mengkomunikasikan untuk masalah semi terstruktur. Kemudian SPK merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi manajemen terkomputerisasi atau computerized management information system. Itu. Nah, kemudian Sudirman dan Wijani Semana mengemukakan ciri-ciri SPK yang dikembangkan oleh Alterskin sebagai berikut ya. 1, ditunjukkan untuk membantu keputusan-keputusan yang kurang terstruktur dan umumnya dihadapi oleh para top manajemen. Jadi tingkat atas itu biasanya karena yang awalnya kan SPK ini dikembangkan atau dibuat dalam pengambilan keputusan di perusahaan atau dan lain sebagainya. Merupakan gabungan dari model kualitatif dan kumpulan data. Ya. Kalian bisa membedain apa itu informasi, apa itu data, apa itu materi. Kemudian memiliki fasilitas interaktif untuk komunikasi manusia dan komputer. Ini sudah jelas ya saat ini. Jadi tujuannya sebagus apapun teknologi, kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik, itu tidak akan sukses. Ya, berarti kan harus teknologi sebagus apapun ya harus ada SDM yang baik juga gitu kan ya, biar sama-sama sukses gitu teknologi seperti itu. Nah, kemudian ini bersifat luas, fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Itu tadi, karena ya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada faktor teknologi, ada faktor kesulitan atau faktor kompetisi ya, persaingan gitu ya. Kemudian pasar internasional, stabilitas politik, konsumerisme, intervensi pemerintah, dan lain sebagainya. Kayak contohnya konsumerisme. Kalian pernah lihat nggak sih kayak contoh konsumerisme sekarang itu kemarin sempat kejadian susu beruang itu hilang di pasaran. Kenapa? Kenapa bisa hal itu terjadi? Padahal kan di waktu yang lain ya, di waktu yang lalu sebelum kejadian kalau manusia ini sifatnya biasanya latah ya. Jadi kayak tahu ya latah. Jadi ketika orang berbondong-bondong beli itu, jadi kayak ngerasa oh gue juga harus beli dan lain sebagainya. Padahal kan fungsi dan kebutuhannya sama nggak sih? Kan enggak. Nah, akhirnya apa? Itu ternyata menurut saya itu adalah salah satu strategi marketing. Bagaimana perusahaan tersebut bisa meningkatkan produksinya ya gitu ya, malah kan jadi ketika produksi barangnya banyak banget sampai di pasaran itu habis, kalau saya tidak salah di salah satu media sosial atau apa saya pernah baca kayak dari perusahaan tersebut membuat kayak ucapan terima kasih sudah mempercayakan susu beruang atau dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kan awalnya apa sih? Awalnya karena COVID-19 kalau nggak salah, untuk susu beruang itu diasumsikan bisa menjadi sebuah bikin daya tahan tubuh bisa bagus gitu ya. Sampai kemarin kan kejadian vitamin C hilang, ya benar-benar yang 1000 hilang, sampai benar-benar habis. Kita tuh benar-benar yang berharga berapapun tuh bisa dibeli sama kita gitu. Saking ya itu tadi. Hitungannya biasa beli susu beruang 9.000, 15.000 pun dibeli gitu ya. Menjadi sebuah konsumerisme tadi. Nah, itu menjadi sebuah permasalahan. Itu jadi nantinya jadi apa namanya? Ya itu tadi bisa menjadi sebuah keputusan nantinya dibuat kayak perusahaan kayak ya udah kita perlu apa nih? Kita bikin kita produksi yang banyak atau seperti apa brandnya ya. Nah, sekarang kan buktinya apa? Udah landai lagi, udah biasa lagi. Sekarang kalian lihat susu beruang ada di Alfamart, Indomart gimana? Ya biasa aja gitu kan. Nggak kayak dulu. Zaman dulu kemarin kejadian 2-3 bulan yang lalu, hampir semua Indomaret, Alfamart kalian puterin kalau nggak salah. Masuk ada susu beruang nggak? Ada susu beruang nggak? Yakin saya seperti itu. Jangan kan kalian, saya pun mengalami gitu ya. Walaupun saya tidak terlalu mengonsumsi, tapi saya ngalamin hal seperti itu. Nah, oke.
Mengapa SPK dibutuhkan? Nah, ini ya, pada umumnya organisasi atau departemen yang bergerak di bidang produksi maupun jasa tidak lepas dari problematika manajemen. Contohnya nih, produksi jasa. Kalian pernah menggunakan jasa pengiriman paket tidak? Pernah? Saat ini merek apa yang kalian percaya untuk kalian mengirim barang? Wahana. Kargo itu. Si cepat, Pak. Si cepat. Nah, oke. Zaman dulu itu orang fanatiknya sama JNE. Ya. Di JNE itu ada paket kilat, paket apa gitu ya, banyak ya, reguler apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa? Mulai banyak nih pesaing-pesaing dari jasa ekspedisi tersebut. Ada si cepat, mungkin ada apa lagi? JNE, JNT, Tiki, Wahana, kemudian apa lagi? Banyak Alibaba. Ya? Alibaba ada jasa pengirimannya? Ada, Pak, kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah berarti benar. Cuman ini kayaknya biasanya cuma dipakai buat antar negara, Pak. Oh gitu, ya. Nah, kalian bisa lihat ada yang someday sekarang ya, karena mereka itu berkolaborasi dengan kayak Gojek dan lain sebagainya. Ada someday sampai, ada yang hari ini sampai, ada yang 1 jam sampai, 3 jam sampai. Zaman dulu kan ngirim paket itu berapa hari gitu ya, seminggu, atau zaman-zaman masih belum ada Tiki, JNE dan si cepat dan lain sebagainya, ngirim ke kantor pos berhari-hari dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, ini persaingan bisnis ini menjadi itu tadi, bagaimana kita membuat sebuah keputusan kebijakan biar nantinya apa? Kita bisa bersaing nih nantinya seperti itu. Nah, kemudian nih perubahan struktur pasar. Nah, ini juga sama ya. Nah, struktur pasar ini gimana? Ketika kalau di Indonesia itu biasanya gini, ketika kita mendekati hari Lebaran, itu pengiriman pasti overload. Kenapa? Orangnya mau maaf-maafan, Pak. Orangnya mau maaf-maafan. Terus apa hubungannya maaf-maafan dengan pengiriman barang overload? Kan gitu. Jadi barangnya nggak ke-handle. Barangnya Jadi nggak ke-handle. Ya, orang yang mau maaf barang yang ke-handle atau saking banyaknya orang mau ngirim barang. Kalau kata Deden sih barang setiap harinya pasti penuh aja, Pak. Cuman karena memang istilahnya hari besar kali ya, kayak berkaitan dengan kalender cuti bersama, jadinya ada delay beberapa jam kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kayak overload, kayaknya setiap hari juga demand untuk mengirim paket pakai ekspedisi itu sama aja kalau kata Deden. Oh gitu. Nah iya makanya. Tapi kan ya itu tadi ya. Karena kalau manusia itu sifatnya itu konsumerisme tadi ya. Jadi kayak kenapa sih kalau Lebaran bajunya harus baru? Kenapa sih kalau Lebaran sepatunya harus baru? Kenapa sih kalau Lebaran kerudungnya harus baru? Kenapa sih? Kan masih ada baju yang tahun lalu. Kan mungkin baju kayak yang cowok ini baju kokonya aja dipakainya paling cuma seminggu sekali. Ya kan? Jumatan doang ya kan gitu ya. Kan gitu. Ya kenapa semua harus baru kan gitu ya, itu tadi konsumerisme tadi. Nah, makanya bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi saat ini ya itu tadi kebutuhan manusianya apa ya, gue harus bisa ngelayanin gitu kan, bisa bagaimana bisa ngerasa konsumen itu ngerasa puas, jadi kayak bisa termanage semuanya gitu. Nah kemudian ini ya, salah satu kiat untuk menyiasati problematika tersebut adalah dengan mengembangkan serta meningkatkan potensi sumber daya yang tersedia. Jadi tadi saya jelasin bahwa sebagus apapun teknologi, kalau tidak didukung dengan sumber daya manusianya yang baik, ya nggak akan sukses. Nggak usah jauh-jauh, contohnya di kampus kita aja gitu. Sudah ada sistem KRS, sudah ada tenggat dan waktunya, kalau mahasiswanya nggak tepat waktu KRS-an ya tetap aja ribet-ribet juga. Tujuan ada sistem buat apa sih? Kan mudahin kalian. Biar mantap. Kalau zaman dulu ngalamin nggak sih kalian KRS-an manual pakai kertas, cari dosen pembimbing, cari dosen walinya. Ya sekarang padahal sistemnya lebih mudah, tapi tetap ya itu tadi budaya sih. Ya. Oke. Kemudian nah, mengapa SPK dibutuhkan? Ya perusahaan-perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tidak stabil, kemudian
perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam dan luar negeri, perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak operasi bisnis dan lain sebagainya. Kemudian sistem komputer perusahaan tidak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas ya. Ya kan mana sih ada perusahaan yang maunya rugi gitu? Kan nggak ada ya. Di mana-mana itu pasti maunya untung kan. Dan mencari jalan masuk di pasar yang benar-benar menguntungkan. Nah, ini adalah alasan perusahaan memulai DSS atau Decision Support System dalam skala besar. Kebutuhan akan informasi yang akurat, kemudian Decision Support System atau sistem mendukung keputusan dipandang sebagai pemenang secara organisasi. Karena gini, kalian pernah nggak sih belajar kelompok untuk ngambil sebuah topik permasalahan gitu ya? Gitu ya. Biasanya kan si A, si B ini saling kekeh dengan pendapatnya gitu. Udah ngambil ini aja. Udah ini aja gitu ya. Nah, dengan adanya SPK ini akhirnya apa? Dari anggota kelompok tersebut harus mengikuti ya ini tadi keputusan yang ada di sistem pendukung keputusan. Nah, tapi tetap saja kan keputusan akhirnya ada di manusia. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan. Keputusannya diambil oleh sistem. Tuh. Jadi kemudian kebutuhan akan informasi baru, kemudian manajemen diamanahi untuk ya sistem pendukung keputusan dan sebagainya. Nah, hal yang paling simpel tadi yang saya kasih contoh ya kayak perusahaan yang angkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap. Ya, itu kan sudah jelas ya. Kalau semuanya kebayang kalau karyawannya ribuan gitu. Sedangkan yang dibutuhkan mungkin hanya 20 orang, 100 orang gitu. Bagaimana menentukan? Saat ini kebanyakan apa? Manusia itu lebih kayak bukan suuzon ya, lebih kayak karena mereka merasa nih penilaiannya berdasarkan apa? Subjektif. Kalau mau kerja kalau pengen dinilai yang bagus itu harusnya cari muka, bukan cari kerja. Gitu ya. Kan saat ini biasanya gitu ya. Orang yang kerjanya bagus sama yang cari mukanya bagus itu biasanya karirnya cepetan yang cari muka bagus. Di perusahaan-perusahaan biasanya gitu. Kemudian nih, penyediaan informasi yang tepat waktu, kemudian pencapaian pengurangan biaya, dan lain sebagainya. Nah, ini berikan SPK ini saya next, ini saya next. Nah ini mulai. Bentar. Sebentar ya. Sebentar ya, saya lagi ada surat dulu sebentar. Saya baca surat dulu sebentar. Oke, nah pengembangan dari SPK kita lanjut ya, menciptakan gagasan SPK bagi kelompok eksekutif dan organisasi. Nah, SPK kelompok atau Group Decision Support System. Suatu sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu di dalam mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur bagi kelompok pengambilan keputusan yang bekerja bersama-sama. Ini kalau namanya GDSS ya, Group Decision Support System.
Kalau zaman kemarin-kemarin ada film apa ya? Oke, selanjutnya SPK Eksekutif atau Executive Information System atau EIS. Ya. Si EIS ini adalah sebuah sistem yang harus bersifat fleksibel, yaitu dengan membuat sebuah prototipe atau gambaran atau rancangan yang harus ditentukan terlebih dahulu apa kebutuhan informasi para eksekutif dengan metodologi Critical Success Factor atau CSF. Kemudian SPK organisasi atau Organization Decision Support System, suatu sistem dengan pendekatan formal yang terstruktur, kemudian besar atau luas, kompleks dan membutuhkan pemrograman secara sistematik. Ada 4 fase, ada strukturisasi, kemudian ada kerangka pengembangan, ada proses interaktif dan implementasi sistem. Seperti itu ya. Kemudian, nah pengembangan dari SPK, tadi saya bilang SPK ini kan adalah satu turun dari AI ya, Artificial Intelligence, ada data mining, ada sistem pendukung keputusan, ada sistem pakar. Nah, sistem pakar dan sistem pendukung keputusan merupakan bidang yang berkembang pesat dengan munculnya ini expert system atau sistem pakar. Pernah dengar sistem pakar kalian? Ini masih salah satu pernah menggunakan mungkin sistem pakar. Nah, suatu sistem yang persoalan secara memecahkan persoalan secara tuntas dengan sesuatu metode atau suatu metode tertentu tanpa banyak melibatkan campur tangan manusia. Jadi kalau sistem pakar ini kita hanya cukup punya satu pakarnya. Sebenarnya Deden pengen bikin sistem pakar penyakit jantung. Ya. Deden cukup cari pakarnya, yaitu dokter spesialis jantung. Jadi melibatkan satu orang. Nah dari dokter tersebut kita bisa merumuskan nanti turunan dari setiap gejala yang terjadi pada manusia. Cuma kayak Deden ini nafas tersengal-sengal, kemudian denyut nadi turun atau kepala pusing dan lain sebagainya. Nah itu adalah salah satu turunan dari nanti diambil kesimpulan, oh ternyata Deden ini sakit jantung, oh ternyata Deden ini lapar bukan sakit jantung, kan itu bisa diturunkan dari tadi berdasarkan tadi pakar dokter penyakit jantung. Jadi jangan sistem pakarnya penyakit jantung, Deden ngambilnya penyakit organ manusia, ya kan nggak nyambung nanti gitu ya keilmuannya, atau mungkin penyakit kelamin, ya kan makin nggak nyambung lagi gitu. Ya karena itu banyak sekali ya sistem pakar tentang penyakit kelamin itu, tentang penyakit kulit nih, itu banyak sekali contoh-contohnya. Nanti kalian bisa explore sendiri. Nah, kemudian ada manajemen support system. Teknologi komputer merupakan bagian terpenting dalam dunia bisnis dan dalam berbagai bidang lainnya. Sekarang ya, saat ini kita hitungannya nggak bisa hidup tanpa teknologi, nggak bisa hidup tanpa komputer gitu ya. Sekarang hitungannya kalian sehari tanpa handphone aja mungkin udah pusing. Satu hari tanpa kuota pun sekarang udah gelisah gitu. Waktu kemarin pernah kejadian kan yang mati lampu selama beberapa hari itu, dunia terasa hampa gitu kan. Listrik nggak ada, ngecas nggak bisa, kuota semuanya serba terbatas gitu. Nah, ada yang namanya Decision Support System atau DSS, ada Group Support System GSS, termasuk dari tadi ya DSS atau GDSS, jadi Group Decision Support System. Pokoknya kalau nggak tahu Decision Support System itu bahasa Indonesianya sistem pendukung keputusan. Kalau di bahasa Inggrisnya Decision Support System. Tuh. Kemudian ada Executive Informasi System atau EIS. Ya. Ada di sini namanya EIS. Jadi ini kayak ketika orang tuanya ini ngambil mata kuliah SPK yang namanya EIS. Kemudian ada Expert System atau IS. Ya. Kemudian ada Artificial Neural Networks atau ANN. Kemudian ada Hybrid Support System. Jadi hybrid ini penggabungan ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada proses pemodelan pengambilan keputusan. Ada kenyataan, ada asumsi, ada penyederhanaan dan lain sebagainya. Ya, dari sini ada fase kecerdasan, ada fase desain, ada fase pemilihan. Nah, ini akan saya jelaskan minggu depan. Jadi ketika nanti kita offline, nanti saya akan menjelaskan secara detail dengan satu metode plus studi kasusnya, gitu ya.
seperti gitu. Jadi biar kalian mulai kebayang, oh SPK ini kayak gimana sih? Saat ini saya yakin kalian masih mengawang-awang ya, SPK itu sistem pendukung keputusan itu kayak gimana sih, kayak gitu. Masih belum benar-benar. Nanti ketika sudah implementasi di studi kasus, implementasi di belajar metode, salah satu metode, nanti baru kebayang, oh seperti ini SPK. Oke. Kemudian ini ya, fase pengambilan keputusan ada intelligence, ada design, ada choice, ada implementation. Intelligence itu sistem informasi manajemen atau SIM, kemudian desainnya ada model dan simulasi, mungkin bisa prototype dan lain sebagainya. Choice-nya ada ilmu manajemen atau operation research, jadi penelitian, operasi penelitian. Nah, terakhirnya adalah sistem penunjang atau pendukung keputusan atau SPK atau DSS, seperti itu. Fasenya ya, pengetahuan, pemodelan, choice, dan implementasi, seperti itu. Intelligence adalah ini ya, proses penelusuran. Nah, jadi kayak menggali dulu informasi, kita harus tahu lingkungannya seperti apa, bagaimana cara mereka bekerja, dan lain sebagainya. Proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkungan problematika, serta proses pengenalan masalah. Data, masukan diproses, diperoleh dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Kemudian desain, proses menemukan pengembangan dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan, masalah dipahami, diturunkan solusi masalah, dan diuji kelayakan solusi tersebut. Choice-nya adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif dan tindakan yang mungkin dijalankan, dan hasil tersebut bisa diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Seperti itu. Kayak nanti di pertemuan ketiga kan kita secara offline ya. Saya yakin nanti kalian pasti mungkin ya si Anissa nih, karena yang on ini kameranya Anissa, yang lain kalau yang tampil di saya ini yang ceweknya Anissa. Ketika minggu ketiga nanti, saya yakin Anissa ini pasti bingung mau pakai baju apa di hari Senin. Pasti dia nanti mempertimbangkan 2 model baju, atau mungkin bajunya abu, kerudungnya merah. Oh, mungkin gue pengen kerudungnya oranye. Oh, nggak pantas, ganti lagi dan lain sebagainya. Itu kan sebuah apa? Sebuah tindakan yang kayak butuh pertimbangan gitu ya. Oh, kayaknya baju sama kerudung gue nggak matching nih, gitu ya. Kayak si Deden nih, rambut gue minggu depan harus cukur nih kayaknya gue pantasan botak kayaknya. Makanya itu kan sebuah pertimbangan nanti. Apa pertimbangan ketika gue harus potong rambut botak gitu kan? Apa pertimbangannya? Oh, kalau Deden potong botak hemat sampo nih, gue nggak perlu keramas ya kan, setahun gitu kan, bisa aja. Kan semuanya butuh pertimbangan seperti itu. Nah, lanjut. Ada 4 keputusan individu dalam pengambilan keputusan. Terdapat 4 model, yaitu ada the statistic model, ada optimizing model, decision making model, kemudian the implicit favorite model, dan intuitive model. Nanti turunannya kalian bisa baca ya. Ada statistic model itu apa, kemudian di dalamnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini biar agak kita cepat. Udah 1 jam. Nah, ini contohnya ya. Dari perumusan masalah, penyederhanaan masalah, standarnya seperti apa, model menggunakannya pakai apa, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ini adalah gambaran dari nanti sistem pendukung keputusan. Nanti lumayan lah belajar SPK. Nanti secara minggu depan kita secara offline, nanti kalau nggak metode show ya metode WP nanti saya ajarkan seperti itu. Nah, ini pengambilan keputusan ini juga kalian bisa baca nanti. Ini tidak saya perlu jelaskan. Ini sudah ada gambarannya, jelas sekali. Jadi nanti bagaimana menentukan kriteria, bagaimana menentukan alternatif, bagaimana turunan dari setiap kriteria tersebut, bagaimana mendefinisikan kayak tadi ya, enak menurut Deden itu seperti apa. Mungkin enaknya itu kalau level pedesnya di atas berapa, atau mungkin nggak pedes. Nah, level enak orang kan beda-beda gitu ya. Kalau semuanya contohnya makanan gitu ya. Kalau semuanya, nah itu adalah turunan dari setiap indikator kriteria. Nanti kita bahas. Nah, ini juga intuitive model juga sama, nanti kalian bisa baca. Nah, terdapat 3 model pengambilan keputusan ini, ada Pareto, ada the nice, ada additive utility. Jadi, nah Pareto itu adalah memilih satu alternatif yang tidak didominasi oleh alternatif lain. Ini Pareto. Kalau NAS itu salah satu cara memandang masalah keputusan kelompok adalah jadi kayak itu ada negosiasi tawar menawar gitu ya.
Berbeda lagi dengan adiktif. Adiktif ini didasarkan pada langkah lebih baik mencapai kebaikan secara kolektif. Jadi keputusan bersama. Seperti itu, adiktif kolektif, utility itu. Ini saya next. Nah, ini keputusan merupakan bagian dari kunci kegiatan. Ada eksekutif, mungkin ada manajer, karyawan. Nah, saat itu. Kalau zaman dulu kan gitu ya. Kalau sekarang itu sudah hitungannya kita pribadi pun bisa kayak semuanya. Anissa ini nanti bikin SPK calon pasangan hidup, calon suami. Jadi Anissa ini ternyata punya 4 pacar. Dari 4 pacar itu dia cari yang paling memenuhi kriteria, gitu ya. Ternyata dari keempat ini yang kepilih adalah Muhammad Novan, berdasarkan sistem, gitu ya. Berdasarkan sistem, Novan ini paling masuk kriteria atau yang paling memenuhi. Tapi ternyata Anissa itu nggak serak. Anissa tetap milihnya Deden. Itu boleh karena apa? Sistem kan hanya mendukung saja. Keputusan di akhir tetap ada di Anissa. Gitu. Jadi dari 4 orang tadi, Muhammad Novan dan lain sebagainya, jadi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, semuanya Anissa pengennya tinggi badan, kemudian agama, mungkin pendidikan, atau mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Tinggi badan, kriteria yang Anissa idamkan mungkin 180 sampai 190 biar kayak Korea gitu kan. Nah, ternyata dari kriteria yang sudah ditentukan tadi, Muhammad Novan ini yang paling memenuhi kriteria, nilainya paling gede, paling sesuai. Tapi tetap keputusan di akhir itu ada di Anissa. Ternyata Anissa tetap milih Deden, cuma Deden ini nomor 3. Deden tetap dipilih sama Anissa. Ya itu boleh saja, karena sistem hanya mendukung saja. Keputusan di akhir ada di manusianya. Seperti itu contohnya. Kebayang ya? Seperti apa kan gitu. Nah ini tipe-tipe keputusan, terstruktur, tidak struktur, dan semi terstruktur tadi. Ada keputusan yang tradisional, ada yang modern. Nanti kalian bisa baca. Saya next aja. Decision tree ini adalah pohon keputusan ya. Nanti kalian akan belajar seperti ini. Sekarang semester berapa? 7 apa 8? 7 ya? Nanti semester 8 yuk belajar lagi tuh nanti. Itu ya. Nah, decision tree ini ya. Decision tree ini bisa kayak pohon faktor gitu ya. A, B, kalau A itu 100 miliar, 100 miliar, 100 miliar, 10 miliar, ya, dan lain sebagainya. Ini turunan dari decision tree faktor. Ini kalau semuanya nih, si Deden gejalanya pusing, mual enggak? Kalau mual, ya lanjut. Ada dari mual apa, muntah enggak? Nah, kayak gitu-gitu. Decision tree itu gitu. Sama kalau faktoran gitu. Ini preferensi ini saya lewat mode fisik juga. Ini gambar entitas, mode naratus saya lewat. Nah, ini biaya total ini dari keuntungan efisien. Nah, ini AI ya. Tadi saya bilang bahwa SPK ini ada turun dari AI. Adalah aktivitas dalam menyediakan alat atau mesin seperti komputer yang memiliki kemampuan untuk berperilaku cerdas dengan standar kecerdasan manusia. Gitu ya. Saat ini teknologi itu emang sudah sangat canggih. Sudah sangat bisa menyamai dari kepintaran manusia atau kecerdasan manusia. Tapi ada satu yang tidak bisa disamai oleh teknologi. Yaitu feel atau rasa. Jadi kayak sekarang kan perusahaan-perusahaan teknologi udah bikin robot, bikin apa ya, pinternya kayak manusia, kecerdasannya kayak manusia, gerakannya kayak manusia. Cuman ada satu yang nggak bisa diciptakan oleh manusia, yaitu rasa atau perasaan atau feel. Kebayang nggak kalau robot punya rasa? Tahu-tahu robotnya jatuh cinta sama Deden. Robotnya bad mood, nggak mau kerja. Ya. Robotnya kan jadi itulah salah satu hitungannya nanti ya. Kenapa kayak ya sekarang udah teknologi udah sangat canggih dan lain sebagainya. Kan hanya satu, tapi satu yang nggak bisa diciptain sama manusia. Itulah makanya kenapa Tuhan tuh maha mencipta itu tadi. Nggak bisa nyiptain feel atau rasa tadi, perasaan. Nah, kebayang kan robot tahu-tahu bad mood gitu ya. Robot tahu-tahu ngambek, mecahin kaca dan lain sebagainya, kan jadi sesuatu yang aneh gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini materinya sudah saya share. Minggu depan kita nanti belajar satu metode, disiapin alat tulisnya, disiapin mungkin pakai pensil ya, boleh pakai pensil, boleh pakai buku aja. Kalkulator ya, kalau disiapkan alat tulis dan lain sebagainya, seperti itu. Kita belajar salah satu metode di dalam sistem menunggu keputusan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya stop screen dulu.
Silakan kameranya diaktifin semua. Deden mungkin ada yang mau tanyain, Den, atau ada yang mau diskusikan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. So, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Rita mana Rita? Ngilang Rita. Oh, ada. Rit, ada yang mau tanyain, Rit? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke. Sok yang lain mungkin ada yang mau didiskusikan? Minggu depan pokoknya kita offline belajar satu metode. Saya harapin semuanya masuk karena ini secara basically dasar ya nantinya, dasar dari pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Jadi harus hitungannya harus paham di proses ini. Minggu depan pemaparan materi, minggu depannya latihan, minggu depannya lagi kuis nanti seperti itu. Oke, sudah. Kalau tidak ada yang mau tanyakan mungkin cukup. Boleh diaktifin kameranya, kita ambil gambar. Habis itu absen ya. Oke, saya stop record dulu. Oke, 3, 2, 1. Kelas pagi B. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh diskusi di via grup ya, di grup. Ini kenapa absen? Login, dosen. Absensi, kehadiran, penghadiran. Kelas pagi B. Konsep dan Oke, saya absen. Muhammad Angga Permana, ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Andre Khairullah. Hadir, Pak. Andre hadir. Angga Agustian. Hadir, Pak. Anissa ada. Arif. Ya, Arif ada Arif. Hadir, Pak. Arif hadir. Kemudian Deden Sukma. Hadir. Deden Wirja Dinata. Ada. Ini pokoknya dua Deden ini berbanding terbalik soalnya. Berbanding terbalik gimana, Pak? Udah? Nggak ada ini Deden Wirja Dinata, nggak ada ya? Oke. Kemudian Doni Kurniawan. Hadir. Oke. Fahmi. Hadir. Oke. Helena. Hadir. Ira. Oke. Laila. Hadir, Pak. Muhammad Aditya. Hadir, Pak. Muhammad Novan ada. Nadia. Hadir. Nadia hadir. Kemudian Noval. Nurul Hasanah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Rita Kamelia hadir. Rizky Maulana Syarif. Hadir. Selvia Aulia Febri. Hadir, Pak. Dival pindah malam ya. Rizky Kurnia Putra. Hadir, Pak. Rizky Audina. Hadir, Pak. Oke, sudah.
Stop screen. Mungkin cukup teman-teman pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh ke WhatsApp grup nanti. Ya, Pak, ayo Mas. Dari Kelas kelas apa? lain gimana Pak? Boleh. Kelas apa? Kelas Nah, dari kelas lagi A. ya, siapa namanya? NIM-nya berapa? 19, 13, 18, 13, 51033. 18, 13, 51, 033. 033. Ayu Mas ya. Iya Oke. Pak. Satu lagi, ada lagi? Mila juga. Ya. NIM-nya berapa? 18, 13, 13, heeh. 51117. Mila Anggita. Oke. Dah? Makasih Nggak ada Pak. lagi? Oke, nggak ada lagi. Mungkin cukup teman-teman pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.